Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Khairunisa dengan NIM 21030969092. Saya dari PGMI kelas 5C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas psikologi anak dalam rangka ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan moral dan etika dapat diintegrasikan dengan ajaran agama dalam membentuk karakteristik anak dan bagaimana model peran dalam komunitas keagamaan dapat mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama yaitu pendidikan moral dan etika dapat diintegrasikan dengan ajaran agama dalam membentuk karakter anak dengan cara berikut. Nah, yang pertama itu menjadikan ajaran agama sebagai landasan pendidikan moral dan etika. Ajaran agama memiliki nilai-nilai moral dan etika yang luhur yang dapat menjadi landasan dalam membentuk karakter anak. Nah, ada juga nilai-nilai moral dan etika tersebut dapat diajarkan kepada anak melalui berbagai cara, seperti menyampaikan kisah-kisah teladan dari tokoh agama. Ada juga membahas tentang nilai-nilai moral dan etika dalam ajaran agama. Bisa juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan moral dan etika. Pembentukan karakter anak tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pendidikan moral dan etika anak. Orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak di rumah, sedangkan masyarakat dapat berperan sebagai contoh dan teladan bagi anak. Membuat pendidikan moral dan etika menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral dan etika tidak hanya sebatas teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak perlu dibiasakan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupannya, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan moral dan etika dengan ajaran agama dalam membentuk karakter anak. Yang pertama pembelajaran agama. Pembelajaran agama merupakan salah satu wahana yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak. Dalam pembelajaran agama, anak dapat diajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama. Selanjutnya yaitu ada kegiatan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai moral dan etika kepada anak. Beberapa contoh kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika antara lain kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, kegiatan seni dan budaya, ada juga kegiatan keagamaan. Nah, kegiatan sehari-hari, nilai-nilai moral dan etika juga dapat ditanamkan kepada anak melalui kegiatan sehari-hari, seperti mengajarkan anak untuk menghormati orang tua dan guru, mengajarkan anak untuk jujur dan bertanggung jawab. Ada juga mengajarkan anak untuk peduli terhadap sesama, mengajarkan anak untuk menjaga lingkungan. Nah, dengan mengintegrasikan pendidikan moral dan etika dengan ajaran agama, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, luhur, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Yang kedua yaitu model peran dalam komunitas keagamaan dalam mempengaruhi perkembangan moral anak itu dapat melalui berbagai cara, antara lain menjadi contoh dan teladan. Model peran dalam komunitas keagamaan dapat menjadi contoh dan teladan bagi anak dalam berperilaku moral. Anak akan cenderung meniru perilaku orang-orang yang mereka kagumi, termasuk orang-orang yang menjadi model peran bagi mereka. Nah, mengajari nilai-nilai moral dan etika, model peran dalam komunitas keagamaan juga dapat mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak. Anak akan lebih mudah memahami dan menilai nilai-nilai moral dan etika jika mereka diajarkan oleh orang-orang yang mereka kenal dan mereka percayai. Contohnya seperti orang tua atau guru. Nah, memberikan dukungan dan motivasi, model peran dalam komunitas keagamaan juga dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada anak untuk berperilaku moral. Anak akan lebih termotivasi untuk berperilaku moral jika mereka merasa didukung dan didorong oleh orang-orang yang mereka sayangi. Nah, berikut adalah beberapa contoh bagaimana model peran dalam komunitas keagamaan dapat memengaruhi perkembangan moral anak. Seorang anak yang melihat orang tuanya selalu jujur dan bertanggung jawab akan cenderung menjadi anak yang jujur juga dan menjadi anak yang bertanggung jawab juga. Seorang anak melihat gurunya selalu adil dan peduli terhadap sesama akan cenderung menjadi anak yang adil dan peduli terhadap sesama juga. Nah, seorang anak yang melihat tokoh agamanya selalu menebarkan kebaikan dan kasih sayang akan cenderung menjadi anak yang baik dan penuh kasih sayang juga. Oleh karena itu, penting bagi komunitas keagamaan untuk memperhatikan peran, model, dan peran dalam pembentukan moral anak itu sendiri. Nah, komunitas keagamaan dapat berperan sebagai agen moral yang dapat membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang bermoral. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata dan mungkin ada penjelasan yang masih kurang dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.